Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Ya Aliyu wahai Ali, man dzakarallaha qabla al-fajri wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha istahyallahu an yu'adzibahu bin nari. Wahai Ali, barang siapa berzikir mengingat Allah sebelum terbit fajar dan sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, niscaya malu oleh Allah bahwa menyiksa oleh Allah akan dia dengan dimasukkan ke neraka. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita masih meneruskan pembahasan wasiat-wasiat Imam Ali bin Abi, wasiat Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berbicara tentang pentingnya berzikir pada 3 waktu. Saudara-saudara sekalian, berzikir mengingat Allah adalah hal yang sangat-sangat dianjurkan oleh agama. Zikir merupakan tiang pancang di dalam suluk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir merupakan nutrisi ruhani bagi mereka yang pengen mengadakan keintiman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa dengan zikir akan menjadi tenang di dalam jiwa seorang manusia. Al-Quran menyatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu, dengan berzikir mengingat Allah, hati jadi tenteram, pikiran jadi sehat, jiwa jadi tenang. Bila kita temukan dalam kehidupan ada orang yang stres, ada orang yang bingung, ada orang yang galau, yang pada mendatangi psikolog, pada mendatangi psikiater, kita sampaikan kepada mereka, Anda tidak perlu datang ke psikolog, Anda tidak perlu datang ke psikiater. Pikiranmu kacau,
jiwamu galau, penyebabnya satu, tidak mau berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir ini penting. Akan jadi puyeng kalau orang tidak berzikir. Akan jadi bingung menjalani kehidupan kalau dia tidak punya simpanan zikir. Betapa orang zikir itu akan diingat oleh Allah. Fadhkuruni azkurkum. Anda ingat dulu kepadaku, baru aku akan ingat kepada Anda. Kalau pengen kita diopenin nama Allah, kita kudu open dulu sama Allah. Kalau kita pengen diurus oleh Allah, kita kudu ingat dulu sama Allah. Kudu zikir. Dan zikir ini penting. Tidak terkait waktu. Kapan saja. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, yang sering. Mau di rumahkah, mau di masjid, mau pagikah, mau malam, mau pelankah, mau jahar kenceng, mau sendirikah, mau rame-ramekah, pokoknya zikir itu penting. Banyakin kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak waktu berzikir, ada 3 waktu yang paling luar biasa di mata Allah bila kita berzikir. Saudara, kuburan dari ujung tanah kusir sampai ujung itu isinya semua orang yang pernah dulu berjanji. Orang nyesel isinya. Di kuburan itu isinya orang yang nyesel semua. Nyesel kenapa? Dulu berjanji, nanti saya kalau udah tua, usaha udah stabil, anak-anak udah megang, saya mau di masjid, mau zikir. Ujungnya mati dia belum berzikir. Begitu, janji dulu sama Allah. Sekarang repot ya Rabb, bocah masih kecil-kecil, saya harus kesana harus kemari nyari apa namanya bahan ngantau kesana kemari. Jadi entar aja kalau udah tua. Banyak orang yang dulu janji begitu, yang mudanya disia-siakan. Dulu duitnya banyak, begitu ke puncak nyampe, ke pantai Carita lihat laut kali aja nggak asin, nyampe juga. Begitu nyampe ke Guci nyampe, begitu. Tapi dia ke masjid orang nyampe lewat lagi. Entar kalau udah sakit dia janji, kalau sehat ya Rabb, darul ma'wa. Iya, darul ma'wa. Udah sehat mau lewat lagi. Tempat mancing mau nyampe, pergi lama juga nyampe. Sampai Cipondoh, Rawa Cipondoh nyampe juga. Ya Allah, begitu sampai Ciseeng nyampe. Ya Rabbana Karim. Begitu, tapi ke masjid nggak nyampe-nyampe. Janji mulu janji. Nah, sampaikan kepada mereka yang pernah begitu-begitu tuh. Anda pengen gak hidupnya nanti nikmat? Yang dulu mudanya disia-siakan untuk ngerjain yang tidak manfaat. Yang dulu saat mudanya dibuang waktu-waktunya hanya untuk hura-hura yang tidak ada nilai di agama. Maka bila Anda sekarang di usia senja diadakan pemutihan dengan cara memanfaatkan 3 waktu ini,
Apa janji Nabi yang dipesankan kepada Imam Ali? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara, ya Ali, man dzakarallaha qabla al-fajri wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha istahyallahu an yu'adzibahu bin nar. Ali, siapa aja orangnya, orang kota, orang kampung, orang Arab maupun orang non-Arab, laki atau perempuan, kiai atau bukan, pejabat atau rakyat biasa, pokoknya siapa yang mau duduk berzikir mengingat Allah saat menjelang fajar, menjelang subuh, dan sebelum terbit matahari. Habis subuh duduk, dan sebelum terbenam matahari tengah 6 nongkrong di masjid. Tengah 6. Orang yang model begini, Ali, kata Nabi, istahyallahu, Allah malu kalau nanti Allah masukkan dia ke neraka. Enggak mau, enggak tega Allah. Orang yang tengah 6 nongkrong di masjid, orang yang subuh enggak buru-buru pulang, duduk di masjid sampai terbit, malu Allah kalau sampai nanti dimasukin ke neraka. Enggak enak, enggak mau Allah. Ketika malaikat usul nih orang nih, ya Rabb, mudahnya jangan. Dia tengah 6 nongkrong di masjid sampai maghrib. Dia subuh dia nongkrong di masjid sampai terbit matahari. Jangan. Ini orang jangan dimasukkan ke neraka malaikat. Jangan. Sampaikan kepada orang yang dulu mudanya banyak kurang manfaat. Saatnya sekarang balik ke Allah. Manfaatin bentar tengah 6 menuju maghrib, bentar lah, tengah jam sebelum maghrib. Kalau sekarang lah maghrib itu hampir tengah 7, jam 6.20an, ya jam 6 nongkrong di masjid tengah 6. Begitu zikir sama Allah, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah malu kalau sampai nanti dia masuk neraka. Allah enggak pengen kalau dia masuk neraka. Jadi kalau Allah enggak pengen masuk neraka, Allah mau masukin kemana dia? Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Dua doang. Kalau enggak surga ya neraka. Bila Allah malu masukin ke neraka, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Biar kata mudahnya morat marit, zaman mudanya ndak jelas. Maka bila kita udah mau duduk berzikir sama Allah di petang hari, di pagi hari, maka Allah malu kalau sampai dia dimasukkan ke neraka. Beruntung orang yang mendengar pesan Rasulullah ini. Beruntung orang yang jiwanya terbuka menangkap cahaya Nabi Muhammad, memanfaatkan waktu. Menjelang maghrib dia udah di masjid, udah duduk di sejadah, ibarat ibu-ibu menjelang maghrib nongkrong di sejadah. Begitu habis subuh nongkrong dulu tuh di sejadah, duduk berzikir. Allah subhanahu wa ta'ala malu masukkan dia ke neraka. Malu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala ila hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah meriwayatkan hadis, kata Nabi,
tidaklah orang duduk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, melainkan keuntungannya diliput oleh malaikat, rahmat menaungi dia, dan Allah turunkan ketentraman jiwa, pikiran positif, hidupnya kreatif, penuh inovatif hidupnya. Allah sebut-sebut di para malaikatnya dan dibangga-banggakan oleh Allah orang yang demen zikir, saudara. Dari sekian banyak waktu, yang paling tinggi adalah setelah subuh, sebelum terbit matahari. Kedua, menjelang maghrib, setengah jam sebelum maghrib. Tiga, menjelang adzan subuh. Kalau menjelang adzan subuh kita udah maklum lah, namanya masih malam, qiyamul lail, waktu yang mustajab itu udah sering kita dengar. Antara habis sholat subuh duduk dulu, jangan langsung pergi. Begitu juga tengah 6, jangan langsung pergi. Maghrib duduk, subhanallah, manfaatnya besar. Berzikir. Lalu timbul pertanyaan, saudara, zikir apa yang paling bagus? Habis subuh ini yang kita kudu baca, atau menjelang maghrib ini yang kudu kita baca? Zikir yang paling bagus adalah zikir hidriyah, zikirnya yang diajarkan oleh Nabi Allah Khidir Abil Abbas Balya bin Malkan alaihi salam. Menjelang maghrib dan subuh baca zikir Nabi Khidir, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Kurz bin Wabrah radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Kurz bin Wabrah bilang begini, saya didatangi seorang wali min auliyaillah di Syam, di Jabal Lubnan, didatengin. Waktu dia datang ke rumah saya, kata Sayyidina Kurz, waktu datang ke rumah saya, tuh orang bilang, mau nggak aku beri kau kado spesial, yang kalau kado ini kau rawat, kau jaga, udah hidupmu sukses, bahagia, enggak bakalin ngalamin kesusahan hidup. Tapi kalau kau tidak jaga, ya enggak ada jaminan kau sukses hidupnya. Mau begitu? Dikasihlah zikir musabbiatul ashri. Ada 10 macam amalan yang harus dibaca 7 kali 7 kali. Lalu ditanya oleh Sayyidina Kurz bin Wabrah, dari mana kau ini amalannya wali, amalan hebat ini, bikin orang jadi sukses, bikin orang hidupnya jadi berkah nih, kalau boleh tahu dari mana ini amalan ini, dari mana? Lalu kemudian dijawab dari Sidi Ibrahim At-Taimi, seorang wali besar. Bagaimana ceritanya? Kata Sidi Ibrahim At-Taimi radhiyallahu ta'ala, saat saya pergi haji, mengisi hari-hari dengan banyakin ibadah di tanah haram, saya tawaf, lalu saya sholat, saya duduk sesudah sholat tawaf, sholat sunat tawaf, ada orang ganteng banget, ganteng,
bajunya putih bersih, rambutnya hitam. Yang datang ini kebalikannya. Kalau kita banyaknya bajunya hitam kalau ngaji, rambutnya udah putih. Kalau ini enggak, putih bajunya, rambutnya hitam rapi, guanteng. Dia bilang, assalamualaikum ya Ibrahim at-Taimi. Waalaikum Ibrahim at-Taimi. Kaget. Kalau bahas kita, siapa dia? Kenal kita. Ini siapa ya? Begitu. Lalu ditanya oleh Sidi Ibrahim at-Taimi radhiyallahu ta'ala, man anta? Min aina jita ila aina? Anda ini siapa? Dari mana datangnya? Tadi perasaan nggak ada, kok ada Anda? Dan mau ngapain? Dibilang, saya ini Nabi Khidir. Orang soleh mau nggak pakai minta-minta, datengin aja. Kalau kita minta kagak dikasih-kasih. Nabi Khidir. Nabi Khidir itu panggilannya Abul Abbas. Panggilannya Abul Abbas. Nama aslinya Balia. Abahnya namanya Malkan. Abul Abbas Balia bin Malkan. Panggilan Khidir kalau dia injak itu bumi jadi subur, maka disebut Nabi Khidir. Orang kalau didatengin rumahnya Nabi Khidir itu subur, begitu. Makanya Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir. Kata Sidi Ibrahim at-Taimi, mau ngapain? Saya datang amente sebagai pengen bersaudara. Bahasa kita orang pengen berteman. Saya cinta sama engkau Ibrahim at-Taimi, wali min auliyaillah, wali besar. Saya pengen ngasih hadiah. Amalin ini ya 10 macam nih, 10. Jangan enggak. Yang pertama, kau amalin baca Fatihah 7 kali. Fatihah 7 kali. Fatihah 7 kali bukan Fatihah. Bukan. Biasa sampai waladhdallin amin 7 kali. Doa kau baca, habis itu surat An-Nas 7 kali. Surat An-Nas 7. Habis itu kau baca surat Al-Falaq. Al-Falaq 7 kali. Habis itu kau baca surat Kulhu Al-Ikhlas 7. Al-Ikhlas 7. Kelima, kau baca surat Kuliah. Al-Kafirun. Iya, Al-Kafirun 7. Habis itu udah berapa tuh ya? 5. 6. Kau baca ayat kursi 7 kali. 7 kali. Udah 6 ya? 7. Kau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil
aliyil azim 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 7 kali. 7 kali. Udah berapa tuh? 8. Kau baca solawat 7 kali. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid 7 kali. Udah 8. 9. Kau baca Rabbighfirli wali walidayya Rabbighfirli wali walidayya wali masyayikhi wali ahlillah Rabbighfirli wali walidayya wali masyayikhi wali ahlillah walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat al ahya'i minhum wal amwat 7 kali. Ke-10, kau doa penutup yang mantap biar kau sukses di dunia dan di akhirat, nggak bakalan pusing hidupnya, nggak akan mengalami susah seumur-umur. Kau baca yang ke-10, Allahumma fa'al bi, Allahumma fa'al bi. Laten aja biar nggak puyeng bapaknya, lama ngetiknya, nanti kita nungguinnya lama masalahnya. Allahumma fa'al bi wa bihim, Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wad dunya wal akhirah ma antalahu ahlun, ma antalahu ahlun wala taf'al bina, wala taf'al bina ya maulana, wala taf'al bina ya maulana. Apanya? Apanya? Ma antalahu ahlun. Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wad dunya wal akhirah ma antalahu ahlun
wala taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun, ma nahnu lahu ahlun, innaka ghafurun halim, innaka ghafurun halim, jawadun karim, jawadun karim, raufun rahim, raufun rahim. 7 kali. Kalau ini diamalin, kata Nabi Khidir, sukses hidupnya, beruntung, senang hidupnya. Kalau diamalin, senang. Lalu mau pergi Nabi Khidir, dipegangin, bentar dulu ya Nabi Allah, bentar. Dari mana amalan ini kau bacanya, dari mana Nabi Khidir? Kata Nabi Khidir, saya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Maka ahlu turuk dalam dunia tarekat ini tidak boleh ditinggal, biar hidup kita bahagia, hidup kita morat marit, untuk mencegah terkena gejala tekanan dana rendah. Apaan? Apaan? Iya, supaya enggak puyeng. Saya tahu yang bikin oleng itu bukan darah rendah, bukan, dana rendah. Benar enggak? Begitu. Biar enggak bingung hidup. Tapi yang paling penting buat kita, supaya kita enggak masuk neraka, supaya kita kuburannya terang. Ngarepin anak pegel, udah bikin sendiri aja. Ba'da asar, sebelum maghrib, ba'da subuh, baca namanya 10 aurat dahsyat Nabi Khidir alaihi salam untuk membereskan kehidupan kita yang morat-marit. Dan Nabi udah ingetin, waktu ini yang paling top bagi orang yang muda sia-sia. Manfaatkan waktu ini dengan zikir dan membaca zikir yang diajarkan oleh Sidi Ibrahim At-Taimi. Beliau dari Nabi Khidir alaihi salam, di mana Nabi Khidir daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaatnya banyak. Saya kurang begitu tertarik menceritakan banyak manfaat. Nanti kita demennya sama buahnya, nanamnya ogah. Udah nanam aja dah gali sumur, entar juga buah mau keluar. Pokoknya jangan tinggal baca ini. Ini penting biar kita berkah hidupnya, biar berkah. Badan kita udah nggak kuat, mau kayak orang-orang, mau kemana? Ya duit udah mulai berkurang, pengen sedekah pengen doang. Dulu sih banyak duit, sekarang nggak ada kan, mau sama aja bohong. Udah zikir aja. Pertama baca apa? Fatihah berapa kali? 7 kali. Kedua An-Nas berapa kali? 3 Al-Falaq berapa kali? 7 semuanya. Keempat Al-Ikhlas. Kelima Al-Kafirun. Keenam ayat kursi. Ketujuh Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 8 salawat Ibrahimiyah
Ya salawat solat dah. Begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 8 9 Rabbighfirli wali walidayya wali masyayikhi wali ahlillah walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya 7 kali semuanya 7. Rumusnya 7 begitu. Kecuali yang 14. Kalau 14 Februari 1 begitu 1. Ini 7 man. 7 ini. 7 aja. Terakhir, Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wad dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halim jawadun karim raufun rahim. Amalin dari mulai besok, rasakan manfaatnya. Tahun depan jangan putus. Lihat tuh faedahnya. Andai belum tahun depan meninggal, rasakan nikmat kuburnya kayak apa. Dahsyatnya itu. Amalan Sidi Ibrahim At-Taimi dari Nabi Allah Khidir alaihissalam mengisi waktu. Berkah dan berkah. Sampaikan kepada mereka yang pengen mengganti waktu yang dulu-dulu terbuang sia-sia. Isi waktu ini dengan aktivitas yang baik, apa saja. Yang penting kita berpikir mengingat Allah. Berkah, berkah dan berkah. Mudah-mudahan Allah berikan berkah pada kita dalam hidup kita, mati kita, dan antara kehidupan dan kematian kita. Allah lindungi kita dari kejahatan kematian, kejahatan kehidupan, dan kejahatan antara hidup dan mati. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan agama kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan anak keturunan kita. Allah gemarkan kita punya lidah berzikir, memuji-muji Allah, bersolawat kepada Rasulullah sampai akhir hayat kita. Amin. Al-Fatihah. Segini aja ngaji kita. Ada tanya jawab, enggak kan?